Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bunda akan doakan Ananda semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam keadaan apapun, ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Maka pagi ini kita akan lanjutkan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi bagi Ananda yang belum melihat video sebelumnya, silakan Ananda lihat dulu mengenai KPK, kemudian baru kita lanjutkan mengenai materi FPB. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai cara mencari faktor persekutuan terbesar dengan menggunakan 3 cara. Sama seperti KPK yang sudah kita pelajari, jadi FPB ini juga bisa kita lakukan dengan 3 cara yang sama. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara mencari faktor persekutuan. Kalau untuk KPK yang kita cari adalah kelipatan persekutuannya, ya. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan mencari menggunakan pohon faktor, dan yang ketiga bisa dengan teknik sengkedan, ya. Jadi di akhir pembelajaran nanti Ananda juga bisa memilih mana kira-kira yang lebih Ananda pahami dalam menggunakan ketiga cara ini. Nah, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan mencari faktor persekutuannya. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti yaitu dengan memilih faktor persekutuannya yang terbesar. Kalau seandainya kita sudah mencari FP atau faktor persekutuannya. Nah, di sini Bu Novan contohkan, carilah FPB dari 12 dan 18. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita cari dulu faktor dari 12. Ingat, faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Nah, sekarang kita lihat mana bilangan yang dapat membagi habis bilangan 12 ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau seandainya Ananda masih ingat cara mencari faktor itu, Ananda bisa buat dengan cara perkalian seperti ini. 1 kali 12, kira-kira 2 bisa dikali 6 ya. Kemudian 3 bisa dikali 4. Nah, maka didapatlah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi ingat kembali cara yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Begitu juga dengan kita harus mencari dulu faktor dari 18. Berapa saja itu bilangan yang dapat membagi habis 18? Ya, itu adalah bilangan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kalau Ananda sudah mencari faktor dari masing-masing bilangan, langkah berikutnya adalah Ananda cari faktor persekutuan. Ingat kembali, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Sekarang bilangannya ada 2 yang akan kita cari. Maka kita lihat dari faktor tadi, mana kira-kira faktornya yang sama atau bilangan yang sama. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata di sini ada angka 1, di atas juga ada angka 1, maka dia masuk ke dalam faktor persekutuan. Ya. Sekarang kita lihat angka 2. Angka 2 juga ada di sini dua-duanya, maka angka 2 juga masuk ke dalam faktor persekutuan. Kemudian sama dengan angka 3, sama-sama berada pada faktor 12 dan 18, maka faktor yang 3 ini adalah faktor persekutuan juga. Kemudian juga 6 juga kita temukan. Apakah 9 masuk faktor persekutuan? Tidak ya, karena 9 tidak ada pada faktor 12. Ya, maka sudah kita dapatkan faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka untuk mencari FPB yang kita ambil adalah faktor yang paling besar. Mana yang paling besar? Yaitu 6. Oke, kalau kelipatan yang KPK kemarin, yang kita cari adalah yang paling kecilnya. Tapi kalau untuk FPB, carilah faktor yang paling besarnya. Kalau untuk kelipatan itu yang kelipatan bilangan yang kita cari terlebih dahulu ya. Tapi kalau untuk FPB yang kita cari dulu adalah faktornya, bukan kelipatan. Paham sampai di sini ya? Nah, Ananda semuanya sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya mencari KPK, yaitu dengan cara bagi dengan bilangan prima. Ananda ingat lagi bilangan prima itu apa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi bilangan yang cuma dibagi 1 sama dirinya sendiri, ya.
Oke, sekarang kita cari dengan bilangan atau soal yang sama seperti tadi, yaitu FPB dari 12 dan 18. Sekarang langkahnya pertama adalah kita cari dulu pohon faktor dari 12, ya. Sekarang 12 dibagi 2 dapatnya 6, 6 dibagi 2 dapatnya 3. Maka sekarang 3 sudah menjadi bilangan prima. Karena dia sudah bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Ingat kembali, untuk membagi itu kita mulai dari bilangan prima yang terkecil, ya. Bagi terus dengan 2, bagi terus dengan 2. Kalau seandainya sudah tidak bisa lagi dibagi 2, mulailah bagi dengan 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, bagi dengan 5. Jadi usahakan melakukannya dengan cara berurutan. Sekarang kita lanjutkan dengan pohon faktor dari bilangan 18. 18 dibagi 2 dapatnya 9. Nah, 9 sudah nggak bisa lagi dibagi 2, makanya kita coba dibagi 3. Maka 9 bagi 3 dapatnya 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Langkah selanjutnya, jika kita sudah mencari pohon faktor seperti ini, kita carilah faktorisasi primanya berupa perkalian ini, ya. Nah, sekarang kita lihat faktorisasi prima dari 12. Mana saja itu? 2 kali 2 kali 3. 6 masuk? Tidak, ya. 6 tidak masuk bilangan prima, jadi tidak kita kalikan, ya. Jadi untuk mempersingkatnya, 2-nya karena ada 2, maka Bu Noven bikin 2 pangkat 2 kali 3. Oke, nah sekarang kita lihat faktorisasi prima dari 18. Apa saja itu? 2 kali 3 kali 3. Untuk mempersingkat yang ini, kita buat 3 pangkat 2, maka menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kalau sudah sampai di sini, langkah selanjutnya adalah kita cari FPB-nya. Nah, bagaimana cara mencari FPB dari faktorisasi prima ini? Langkah pertama, jika ada 2 buah bilangan yang sama, kalau KPK kita ambil yang pangkat tertinggi, ya. Tapi kalau FPB yang kita ambil adalah pangkatnya yang terendah. Mana yang terendah? Nah, dari 2 pangkat 2 dengan 2, maka 2 adalah pangkat yang terendah. Maka kita ambil 2 di sini untuk FPB. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. 3 kali dengan 3 pangkat 2. Mana yang paling rendah pangkatnya? Oke, 3, ya. Maka kita tuliskan di sini kali 3. Ingat tandanya adalah kali, ya. Kalau seandainya di sini ada kali 5, ini contoh. Kalau ada di sini kali 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sekarang di bawahnya tidak ada 5, ya. Maka untuk FPB angka 5 ini tidak diambil, ya. Jadi tidak kita tuliskan di sini. Berbeda dengan KPK. Kalau KPK, kalau tidak ada temennya di bawah, tetap dia diambil di sini. Tapi kalau untuk FPB tidak diambil sama sekali. Begitu juga dengan kalau seandainya ada di sini kali 7, ya. Contoh, di sini ada kali 7. 7 tidak ada pasangannya di sini, maka tidak kita ambil untuk FPB. Nah, sekarang kita cari dengan cara yang ketiga, yaitu teknik sengkedan. Seperti biasa, ini kita bagi juga dengan bilangan prima. Jadi kita contohkan dengan bilangan yang sama seperti tadi, FPB dari 12 dan 18. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Nah, 12 dan 18 kita tulis seperti ini. Kemudian 12-nya dibagi 2 dulu, ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Kita bagi 2. 12 bagi 2 dapatnya 6. Kalau 18 bagi 2 dapatnya 9. Kemudian ada 6, ada 9. Kita bagi 2 karena masih ada yang bisa dibagi 2. Maka 6 dibagi 2 dapatnya 3. 9 bagi 2 dapatnya nggak bisa, ya. Makanya kalau nggak bisa dibikin tetap 9. Oke. Nah, sekarang ada 3, ada 9. Apakah ada salah satunya yang bisa dibagi 2? Jika tidak ada, maka kita lanjutkan dengan membagi 3, ya. 3 bisa tidak? Bisa, ya. Kita bagi 3. Maka 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 dapatnya 3. Sekarang udah ada 1, ya. Tapi di sini ada 3. Maka masih harus bisa kita bagi lagi. Jadi ini bisa kita bagi 3. Maka 1 bagi 3, karena tidak bisa tetap kita buat 1. Dan 3 ini bisa kita bagi 3, maka hasilnya adalah 1. Kalau sudah hasilnya sama-sama 1 di bagian bawah ini, maka
kerja kita sudah selesai. Ya, sekarang Bu Noven contohkan. Bagaimana cara mencari FPB dengan teknik sengkedan ini? Khusus FPB yang kita ambil adalah bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan ini. Yang dapat membagi sama-sama membagi kedua bilangan ini. Mana saja itu? Nah, coba perhatikan. Sekarang kita coba ulangi lagi. 12 dengan 18. Kita bagi 2. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Sekarang mereka berdua sama-sama bisa dibagi 2, maka angka 2-nya kita lingkari ya untuk menandainya. Sekarang kita lanjutkan lagi sengkedan kita. Ini ada yang bisa dibagi 2 salah satu, kita bagi 2 dulu. 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2 tidak dapat ya, atau tidak bisa, maka tetap kita buatkan 9. Sekarang apakah angka 2 berikut ini bisa membagi kedua bilangan? Tidak ya, karena cuma salah satu yang bisa dibagi. Karena cuma salah satu, makanya 2 ini tidak kita lingkari atau tandai. Sekarang kita lanjut. Ada 3, ada 9. Tadi karena nggak bisa dibagi 2, makanya kita coba bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Nah, apakah angka 3 ini bisa membagi kedua bilangan? Ya, ternyata dia bisa. Karena dia bisa, kita lingkari untuk menandainya. Oke. Sekarang ada 1 dan 3, masih bisa kita bagi. Sama-sama kita bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, makanya kita tulis 1 di bawahnya. Oke, 3 dibagi 3, 1. Ya, sekarang udah 1. Apakah 3 ini bisa membagi kedua bilangan? Tidak ya, karena angka 1-nya nggak bisa dibagi 3. Oke, makanya 3 ini tidak kita lingkari. Oke, maka ini karena sudah ada angka 1 kedua-duanya, maka tidak kita lanjutkan lagi, artinya kita udah stop ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari FPB? Sekarang udah lebih gampang ya. Ananda sudah bisa melihat mana bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tadi. Adalah 2 dan 3. Maka FPB-nya bisa kita buat dengan 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 6. Nah, Ananda semuanya jika sudah mengetahui atau memahami cara yang sudah diajarkan tadi, sekarang kita cobakan untuk soal berikutnya ya. Di sini ada yang diminta FPB dari 12 dan 30. Kita akan mencoba menggunakan 3 cara yang tadi ya. Ingat lagi cara yang pertama yaitu menggunakan faktor persekutuan. Oke, bagaimana caranya? Kita cari dulu faktor dari 12. Bu Noven singkat dengan F12. F ini artinya faktor ya. Oke, F12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, ini adalah faktor dari 12. Sekarang kita cari faktor dari 30. Berapa saja ya bilangan yang bisa membagi habis 30? 1, 2, 3, 4 bisa? Tidak. 5 bisa? Bisa ya. 5, 6, 10, 7 bisa? Tidak ya. 8, 9 juga tidak. Oke, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bisa ya dibagi 30 bagi 15 bisa ya, hasilnya 2. Kemudian berapa lagi? Dan 30. Nah, Anda semuanya juga sudah kita temukan faktor dari 12 dan 30. Langkah berikutnya adalah kita cari faktorisasi prima dari kedua bilangan. Bu Noven singkat dengan FP. Perhatikan mana yang menjadi faktornya yang sama. Oke, 1 sama ya, kita buatkan 1. Kemudian 2 juga ada, kita buatkan 2. 3 apakah ada? Ada ya, kita buatkan 3. 5 apakah ada? Dan 4 tidak ya. Sekarang 6 sama-sama ada, kita buatkan 6. 10, 15, 30, 12 apakah ada yang sama? Tidak ya, maka kita stop sampai di sini. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau sudah menemukan atau menentukan faktor persekutuan, maka kita bisa menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB-nya dari 12 dan 30. Mana yang terbesar? Oke, maka yang terbesar adalah 6. Maka kita tuliskan di sini 6. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Tadi dengan cara apa? Pohon faktor. Oke,
Sekarang dengan cara yang kedua, menggunakan pohon faktor. Kita buat dulu pohon faktor dari 12. Ya, ingat kembali, 12 bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka kita stop sampai di sini ya. Kita lanjutkan dengan pohon faktor dari 30. 30 dibagi 2 dapatnya 15. Oke. 15 apakah bisa dibagi 2? Jika tidak bisa dibagi 2, maka jangan dibagi 2 ya. Kita cobakan dengan bilangan berikutnya, adalah faktor bilangan prima dari 3 ya. Oke, 15 dibagi 3 bisa ya, kita buatkan 3. Jadi 15 bagi 3 dapatnya 5. 5 adalah bilangan prima, maka kita stop juga sampai di sini untuk mengerjakannya. Sekarang kita sudah dapatkan pohon faktornya, maka kita cari langkah berikutnya adalah faktorisasi prima. Jadi kalau ada pohon faktor, maka otomatis di bawahnya adalah faktorisasi prima ya. Kita singkat dengan FP lagi ya, faktorisasi prima dari 12. Nah, FP dari 12. Ingat lagi yang diambil adalah cuman bilangan primanya saja. Ya, mana bilangan primanya? 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 buah ya. Kali 3. Ini Bu Noven bikin langsung ya. Oke. Sekarang faktorisasi prima dari 30. Sekarang kita lihat. Ada 2, ada 3, ada 5. 15 masuk? Enggak ya. Berarti yang cuman kita ambil adalah 2 kali 3 kali 5. Maka kalau sudah kita tentukan faktorisasi prima, ini lebih gampang lagi, bisa kita tentukan langsung FPB-nya. Kita buatkan di sini FPB. Nah, oke. Ingat kembali cara mencari FPB untuk faktorisasi prima. Sekarang kita lihat untuk angka 2. Ada 2 pangkat 2, ada 2. Untuk FPB mana yang akan kita ambil? Oke, yang kita ambil adalah pangkat yang paling rendah, maka kita ambil 2. Sekarang untuk yang bilangan berikutnya, ada angka 3. Sama-sama di atas dan bawah ada angka 3. Di sini 3-nya sama-sama berpangkat 1, maka cukup kita ambil salah satunya saja, kali 3. Oke, selanjutnya di sini ternyata ada 5, tapi di atasnya tidak ada. Maka untuk FPB tidak kita ambil ya. Jadi berbeda dengan KPK. Kalau FPB tidak kita ambil, cukup yang diambil adalah bilangan yang sama saja ya. Jadi cukup sampai di sini. Maka FPB dari 12 dan 30 ini adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak semuanya kita masuk pada cara yang ketiga, yaitu menggunakan teknik sengkedan. Oke. Teknik sengkedan dari 12 dan 30. Kita buatkan dulu di sini 12, di sini 30. Oke. Kemudian kita bikin sengkedannya. Nih, seperti ini. Oke, sekarang kita sama-sama bagi dia dengan angka 2. Karena kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil ya, bagi 2. 12 bagi 2, 6. 30 bagi 2, 15. Oke. Karena angka 2 ini bisa membagi kedua bilangan, maka kita lingkari atau kita tandai. Oke, kita tandai angka 2-nya ya. Ini angka 3 ini adalah nomornya ya, jangan disamakan. Oke, sekarang kita lanjut. Bikin lagi sengkedannya. Masih ada bilangan yang bisa dibagi 2? Oke, masih ya, maka kita bagi 2 dulu. 6 dibagi 2 adalah 3, 15 bagi 2 tidak dapat ya, atau tidak bisa, maka tetap kita buatkan 15. Oke, jangan dibuat pula 7,5. Oke, kita tetap buat 15. Sampai di sini paham ya? Sekarang apakah angka 2 ini bisa membagi kedua bilangan? Tidak, karena 15 nggak bisa bagi 2. Makanya 2 ini tidak kita lingkari atau tidak kita tandai. Ya, sekarang kita lanjutkan, kasih sengkedan lagi. Karena masih ada angka ya, belum jadi angka 1 di bawahnya. Sekarang ada 3, ada 15. Kedua bilangan ini nggak bisa lagi dibagi 2. Maka kita coba membagi 3. Oke. 3 dibagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Oke, ini sudah kita temukan ya. Angka 3 ini ternyata bisa membagi kedua bilangan ini. Maka angka 3 ini kita lingkari. Oke. Sekarang ada 1, ada 5. Ternyata masih ada nilainya di sini. Maka kita bikin sengkedan lagi. Kira-kira dibagi berapa? Apakah dibagi 3? Tidak ya, karena ini adalah 5, maka kita bagi 5 langsung.
Oke, 5 termasuk bilangan prima. Nah, 1 bagi 5 karena tidak bisa langsung kita bikin 1. Turunkan saja. Kemudian 5 dibagi 5 adalah 1. Apakah kedua bilangan ini bisa dibagi 5? Tidak ya, karena tidak bisa maka 5 tidak kita tandai atau lingkari. Ya. Oke, sekarang di bawahnya sudah sama-sama 1, maka pekerjaan kita sudah selesai untuk membuat sengkedan. Nah, langkah berikutnya tinggal kita buatkan FPB-nya. Nah, untuk FPB karena yang diambil adalah bilangan yang bisa membagi habis, maka sebelum lanjut ke FPB-nya kita sudah harus tandai dulu bilangan mana yang bisa membagi habis agar Ananda tidak pusing lagi dalam mencari FPB-nya. Maka kalau sudah ditandai ini, Ananda tinggal tulis ya. Jadi berbeda dengan KPK. Kalau KPK dia mengambil semua bilangan prima yang membagi bilangan tadi. Ya. Mau dia bisa membagi kedua bilangan atau tidak bisa membagi salah satu bilangan, maka dia tetap diambil. Maka untuk KPK 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 itu KPK-nya. Tapi kalau untuk FPB yang cukup diambil adalah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tadi. Maka mana saja ini, karena kita sudah melingkari, makanya kita langsung buat 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 6. Jadi dengan menggunakan 3 cara kita dapat menghasilkan hasil yang sama. Jadi Ananda bisa menentukan cara mana yang dapat Ananda pahami dan akan Ananda kerjakan dalam menjawab atau mengerjakan dan mencari FPB dari 2 buah bilangan atau lebih. Nah, Ananda semuanya, bagaimana materi hari ini? Apakah mudah dipahami? Jika Ananda sudah memahami materi hari ini, maka langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk berlatih agar nanti Ananda bisa lebih paham lagi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada 2 buah soal yang sudah disediakan. Nah, yang pertama adalah tentukan FPB dari bilangan berikut menggunakan 3 cara. Ya, jadi yang diminta adalah FPB dari 25 dan 50. Jadi, untuk soal nomor 1 Ananda kerjakan dengan 3 cara. Ya, dengan cara yang pertama adalah faktor persekutuan, kemudian cara yang kedua adalah pohon faktor, dan yang ketiga adalah teknik sengkedan. Jadi Ananda kerjakan dengan 3 cara untuk nomor 1. Nah, nomor 2, tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 60. Di sini tujuannya Ananda akan melihat berapa KPK dan berapa FPB dari 2 bilangan yang sama ini ya. Jadi di sini silakan Ananda gunakan mana cara yang paling Ananda pahami dari ketiga cara tadi. Jadi silakan Ananda pilih salah satu. Sampai di sini paham dengan tugasnya? Sekarang silakan Ananda screenshot untuk tugas berikut ini. Oke, jika sudah Ananda screenshot, maka silakan Ananda berlatih dan selamat belajar.